Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 Prodi Manajemen kelas 1A. Di sini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang memori. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siti Zahra. Saya Layina Putri Lismi sebagai pemateri kedua. Saya Yani Nur Jamila sebagai pemateri ketiga. Lanjut saja kepada pembahasan. Kita sudah tidak asing mendengar kata memori. Namun, di sini saya akan menjelaskan secara lebih rinci apa itu pengertian memori. Memori adalah perangkat atau sistem yang digunakan untuk menyimpan informasi untuk penggunaan komputer atau perangkat keras dan perangkat elektronik digital. Kata memori ini sering disinonimkan dengan kata penyimpanan utama atau memori utama. Memori ini ada dua jenis. Yang pertama ada memori internal dan memori eksternal. Yang pertama saya akan menjelaskan dulu apa itu memori internal. Memori internal adalah memori yang disimpan secara langsung oleh bagian prosesor. Fungsi utama dari memori internal ini adalah sebagai pengingat data-data atau program-program yang pernah dilakukan atau yang pernah digunakan saat komputer dan laptop sedang digunakan. Jenis dari memori internal ini juga ada beberapa. Yang pertama ada ROM, kedua CMOS, yang ketiga ada DRAM, keempat RAM, kelima CD-RAM, dan yang keenam ada cache. Jenis memori yang kedua adalah memori eksternal. Memori eksternal adalah memori yang fungsinya sebagai perangkat tambahan atau pendukung dari komputer. Selain itu, fungsi dari memori eksternal ini adalah sebagai penunjang atau untuk membuka software, aplikasi, maupun file-file yang ada di dalam komputer. Jenis memori eksternal ini juga ada beberapa. Yang pertama ada hard disk, kedua floppy, yang ketiga ada hard disk, yang ketiga ada flash disk, dan yang keempat ada compact disk. Fungsi dari memori ini adalah untuk menyimpan data-data yang sifatnya sementara atau sewaktu-waktu bisa dihapus. Selanjutnya adalah lokasi memori. Lokasi memori yang pertama adalah memori slot. Memori slot terbagi menjadi dua, yaitu memori internal dan memori eksternal. Selanjutnya ada power connector, model number, SATA ports, CPU socket, dan external port. Selanjutnya ada kapasitas memori. Kapasitas memori yang pertama adalah kapasitas register atau memori lokal yang dinyatakan dalam bentuk bit. Kapasitas memori internal biasanya dinyatakan dalam bentuk byte. 1 byte sama dengan 8 byte atau word. Panjang word pada umumnya adalah 8, 16, dan 32 bit. Kapasitas memori eksternal biasanya dinyatakan dalam bentuk byte. Selanjutnya adalah satuan akses. Satuan akses yang pertama adalah blok. Blok adalah satuan transfer sama dengan jumlah saluran data yang masuk ke dalam dan keluar dari modul memori. Kedua, bagi memori internal atau memori utama, satuan transfer merupakan jumlah bit yang dibaca atau dituliskan ke dalam memori pada suatu saat. Yang ketiga, bagi memori eksternal, data ditransfer dalam jumlah yang jauh lebih besar dari word. Dalam hal ini dikenal sebagai blok. Selanjutnya adalah word. Word yang pertama adalah ukuran word, biasanya sama dengan jumlah bit yang digunakan untuk representasi bilangan dan panjang instruksi, kecuali cry1 dan fax. Yang kedua, cry1 memiliki panjang word 64 bit, memakai representasi integer 24 bit. Terakhir adalah fax, memiliki panjang instruksi yang beragam, ukuran wordnya adalah 32 bit. Materi selanjutnya adalah metode akses. Metode akses terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah sequential access, yaitu metode akses yang bekerja dengan cara mengakses titik tertentu di perangkat memori untuk mengakses data. Yang kedua adalah direct access,
yaitu metode akses yang juga digunakan beberapa perangkat secara bersamaan. Namun, sebagai tambahan, setiap unit record dari blok dilengkapi dengan alamat yang unik yang ditentukan berdasarkan lokasi masing-masing. Metode akses yang ketiga yaitu random access. Random access memori yang dilakukan secara acak berdasarkan alamat yang dipilih secara langsung. Dan yang keempat adalah associative access, yaitu metode akses memori yang dilakukan dengan mempertimbangkan mekanisme pemosisian memori berdasarkan tiap-tiap unit, atau disebut juga dengan pengalamatan memori. Sekarang, kinerja memori terbagi menjadi 3, yaitu waktu akses. Waktu akses bagi RAM adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan operasi baca atau tulis. Dan bagi non-RAM, waktu akses adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan mekanisme baca tulis pada lokasi tertentu. Dan yang kedua adalah waktu siklus. Waktu siklus adalah waktu akses ditambah dengan waktu transien sehingga sinyal hilang dari saluran sinyal atau untuk menghasilkan kembali data bila data ini dibaca secara destruktif. Dan yang ketiga yaitu laju pemindahan. Transfer rate adalah kecepatan pemindahan data ke unit memori atau ditransfer dari unit memori. Dan bagi RAM, transfer rate sama dengan 1 per waktu siklus. Sekarang ke tipe fisik, terbagi menjadi 2, yaitu memori semikonduktor adalah perangkat penyimpanan data-data elektronik yang terbuat dari bahan semikonduktor. Memori semikonduktor ini merupakan komponen penting dalam pengembangan perangkat-perangkat elektronik saat ini. Umumnya digunakan sebagai memori komputer, memori pada smartphone, USB drive, dan bahkan televisi pintar dan jam tangan pintar. Memori semikonduktor ini umumnya berbentuk IC. Dan yang kedua, memori permukaan magnetik. Memori ini banyak digunakan untuk memori eksternal, yaitu untuk disk atau pita magnetik. Sekarang pada karakteristik fisik, terbagi menjadi 2, yaitu memori volatile yang datanya dapat ditulis, dihapus, dan dikembalikan, dan memori non-volatile yang dapat ditulis dan dihapus dan tidak dapat dikembalikan. Yang kedua, erasable, artinya isi memori dapat dihapus dan diganti dengan informasi. Non-volatile, arti memori semikonduktor yang tidak terhapus adalah ROM. Sekian presentasi dari kami dari kelompok 9. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.